Sebenarnya untuk gue punya suatu kerangka moral itu gue bisa dapat dari mana sih? Oke, kita sekarang ada di rubrik baru. Judulnya apa kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Wah, menarik banget nih. Boleh nggak? Jadi ceritanya, ini juga kita kaget juga nih. Jadi ternyata banyak netizen yang bertanya hal-hal yang seharusnya ditanyakan ke orang yang kalau buat gua ya lebih kompeten dalam arti, misalnya contoh, Kak Coki boleh nggak begini-begini? Boleh nggak begini-begini? Maksud gua, kenapa Anda menanyakannya kepada saya gitu loh? Anda tidak lihat track record saya selama ini gitu. Dan gua rasa juga karena juga banyak orang nanya itu di DM lo ya. Apalagi lo buka Q&A bahkan. Question box. Jadi ketika gue buka Q&A, banyak yang nanya kayak misalnya boleh nggak sih kayak gini, atau menurut gue bagus nggak kalau orang gini-gini gitu ya. Betul. Ini ada fenomena yang menarik. Ada orang yang nanya second opinion kita terhadap banyak hal. Iya. Selama ini mungkin banyak yang kayak bertanya-tanya, sebenarnya untuk gue punya suatu kerangka moral itu gue bisa dapat dari mana sih gitu ya. Nah, etika juga mungkin. Iya, sama termasuk ya. Moral, etika, tata krama gitu ya. Atau apa sih sebenarnya yang boleh, nggak boleh, bagus atau nggak bagus buat dilakukan, dan seterusnya lah ya. Mungkin kalau orang sering kayak bilangnya, waduh kalau nggak ada ini nanti gimana dunia bisa kacau gitu ya kadang-kadang ya. Misalnya nggak ada referensi tradisional lah ya. Betul, mungkin kepercayaan atau ideologi-ideologi yang udah ada. Nah sekarang di pembukaan ini mungkin gue lebih kayak mau ngomong bahwa moral itu bisa kita bangun sendiri dari nol gitu. Dan bahkan gue ngeliatnya itu bisa lebih solid dibandingin lo cuma dapet doang nih dari orang lain. Misalnya dapet dari orang tua lo coba deh Cok, lo waktu kecil gitu pernah gak sih lo dikasih tau sama orang tua lo kayak misalnya, Coki jangan kayak gini gitu. Ada. Gini, gue sebut satu aja mungkin ya. Ya boleh. Ini. Makan dilarang mengecap. Harus hening. Iya, harus hening gitu, harus hening. Dan itu bahkan tidak kontekstual. Di setiap momen makan nggak boleh. Kalau maksudnya kalau lagi me time sih, kalau buat gue secara pribadi kita mau oke sih. Harusnya itu kalau lagi rame aja ya baru. Iya. Atau mungkin ada misalnya dilarang, gua nggak tahu apakah ini masuk ke ranah moral, dilarang duduk di depan pintu. Oh iya. Apakah itu moral, etika atau dilarang makan di ambang pintu kali ya? Kalau nggak boleh makan di ambang pintu atau makan sambil jalan gitu ya. Iya. Atau mungkin untuk gender tertentu, mungkin untuk perempuan dilarang keluar malam. Dilarang keluar malam. Karena nanti kalau Anda keluar malam itu mungkin let's say reputasi kita jadi seolah-olah nakal atau mungkin berbahaya juga gitu. Banyak hal gitu. Nah, itu kan, lo tau kan, pasti kan jadi kita dapat banyak nih kan hal-hal yang boleh nggak boleh dari orang-orang sekitar kita, ya kan, dari orang tua lo, dari kalau di sekolah dari guru ya. Guru BP terutama. Nah, dan sering kali mungkin kayak sebenarnya nggak jelas juga ya itu kenapa gitu kan. Kita nggak dapet nih kenapanya ya. Why? Dalam sederhananya nalarnya lah ya. Nalar di balik ini apa nih gitu kan. Ngapain kita harus nggak boleh begini atau boleh begini gitu kan. Dan kadang untuk mempertanyakan nalar dari aturan itu sendiri. Itu juga dilarang. Iya, jadi sudah kita tidak tahu kita melakukan ini karena apa, mau tanya juga nggak boleh. Nah, gitu kan. Yeah. Nah, di sini kita mau buka ruang buat itu sebenarnya. Kita pengen mempertanyakan lagi ya suatu larangan itu apakah masih relevan misalnya, apakah kita harus terusan ikutin atau justru kita bisa ganti nih, ini kayaknya nggak perlu nih dilarang lagi misalnya karena adanya perubahan-perubahan dong di sekitar kita. Of course. Nah jadi kalau gue ngeliatnya gini Cok, lo boleh nggak setuju, nanti lo bisa merespons lah. Kalau gue ngeliatnya apa yang boleh atau nggak boleh itu kita nilai berdasarkan apa yang lagi kita hadepin dong saat ini gitu kan. Karena apa ya, kalau misalnya situasinya udah berubah ngapain lagi kita ngelakuin itu kan. Contoh paling gampangnya misalnya sekarang nih kita kan sama-sama ngadepin pandemi ya. Jadi lo kalau sekarang mesti suruh cuci tangan lah ya, cuci tangan, harus pakai masker ya kan. Nah terus lo bayangin misalnya itu gue tulis di dalam suatu buku ya. Kita anggap aja misalnya kaniaisme deh. Kaniaisme nih harus pakai masker ya, harus cuci tangan. Karena apa? Kalau misalnya enggak nanti lo bisa batuk-batuk terus mati. Nah udah gue tulis begitu aja nih ya. Terus lo bayangin misalnya 1000 tahun dari sekarang ini terus saya dipegang sama orang-orang gitu. Yang pengikut pengikut ini. Iya kan. Nah terus jadinya
walaupun virusnya udah nggak ada atau situasi udah berubah segala macam, tetap aja nih orang-orang cuci tangan, pakai masker kan jadi irrelevan ya. Gitu maksudnya. Oke, kecuali memang selama 1000 tahun vaksinnya memang tidak terus, ditemukan. Iya, terus ada ya. Jadi kan berarti apa? Kita kan membuat larangan ini boleh nggak boleh. Ini kan akhirnya merespon situasi dong. Dan dinamis tentunya. Iya, of course karena kita merespon situasi. Of course. Gimana Cok? Menurut lu gitu nggak? Oh iya jelas. Misalnya contoh mungkin gua nggak tahu ya. Mungkin ada satu aturan, gua nggak tahu nih aturannya datang dari mana, dan ini juga biasanya masuk ke moral mungkin yang diekspektasikan. Banyak anak banyak rezeki misalnya. Yes. Mungkin 1000 tahun lalu di Indonesia, zaman dimana manusia belum banyak nih, manusia masih segelintir-segelintir ya, lahan masih luas gitu kan, nggak ada orangnya, keluarga-keluarga masih dikit. Betul. Pada saat itu kalau kita memang ingin satu keluarga 2 anak, sepertinya agak wadididau ya. Karena pada saat itu 1000 tahun yang lalu diperlukan manpower yang banyak kan? Iya, untuk membangun macam-macam yang kita lihat sekarang lah ya. Lah, coba kita pikir kalau kita ke masa Ancient Egyptian ya, Mesir kuno. Mau bangun piramid? Iya, kalau bangun piramid. Tapi kalau ada KB-nya, Firaun bilang satu keluarga 2 anak, itu kagak jadi itu. Kelamaan ya? Kelamaan. Orangnya kedikitan ya? Iya. Berdua-belas bangun piramid, betul. Ya, capek juga Walaupun memang dari sejarah mereka juga pakai slave anyway gitu. Bukan orang Mesirnya. Iya. Tapi maksudnya breeding itu sangat di-encourage zaman dulu. Iya, dan kalau di Indonesia sebenarnya yang juga membuat itu ada ya, membuat orang-orang jadi ada tradisi untuk ayo banyak anak juga karena kita ada budaya padi, Cok. Budaya padi ini orang mengelola padi itu butuh orang banyak gitu, karena dia maintenance-nya lah ya. Gue nggak tahu detailnya, mungkin bisa tanya sama teman-teman yang di pertanian ya, lebih spesifiknya gimana. Tapi emang setahu gue kalau dari gue baca dari sejarah gimana masyarakat padi tuh mereka butuh orang banyak buat produksi makanan, Cok. Sehingga emang bener-bener nyambung antara anak banyak sama rezeki banyak. Of course. Maksudnya kalau lo anaknya banyak, ya produksinya lebih banyak nih. Iya, betul. Padinya gitu, beras-berasnya ya. Sekarang kan justru kita udah di zaman modern ini, kita kan justru udah punya kerangka moral yang lebih sehat buat anak-anak nih, ya kan? Maksudnya apa? Ya kita mulai ngeliat, oh anak-anak jangan dong kecil langsung suruh kerja gitu segala macam kan. Eksploitasi anak segala macam. Nah akhirnya kita justru malah ya banyak anak itu banyak pengeluaran bukan banyak rezeki ya. Karena kan ya kita justru harus memenuhi hak-hak anak tuh. Ya kan anak harus punya pendidikan, makanan yang cukup, nutrisi yang cukup, lingkungan tumbuh kembangnya sehat dan lain sebagainya. Dan juga yang lebih penting lagi juga dunia hari ini udah ada 8 miliar orang gitu kan. Oh, udah 8 miliar, bukan 7 miliar. Lah, 7, 7, kita buletin 8 miliar. Ya. Oke. 7, sekian miliar lah ya. Oke. Berbeda dong dengan zaman itu yang orangnya jauh lebih sedikit lah kira-kira. Iya, berarti kalau kita mau mengikuti aturan tadi dengan relevansi zaman, mungkin bisa diganti banyak traktor, banyak rezeki mungkin. Kalau kita konteksnya adalah agraris ya. Banyak traktor ya. Iya, karena ternyata kan sekarang yang menggarapnya traktor. Iya, karena sekarang ternyata seraya civilization manusia itu semakin maju, kita sadar bahwa anak ini bukan tools kan. Akhirnya kan kita harus selalu menalar lagi nih, Cok ya. Apakah nih aturan masih relevan nggak sih gitu ya, kan? 1000 tahun sekali lah. Enggak sih, belum tentu. Kadang-kadang juga gini, Cok, soalnya. Misal kita punya aturan nih gini, ya kan? Tapi tiba-tiba ada situasi mendadak krisis ya. Kayak contohnya ini aja deh, kita kan selama ini nggak punya ya kewajiban pakai masker atau cuci tangan segala macam gitu kan di luar rumah atau ketemu sama orang-orang asing di kerumunan segala macam. Nah kan tiba-tiba kita bikin aturan ini mendadak karena memang ada situasi yang harus direspons. Berarti kan situasi itu bisa selalu dinamis setiap saat gitu kan, ya nggak Cok gitu. Dan itu bukan cuman urusan yang kayak ginian, tapi juga misalnya sometimes kita punya, misalnya kita punya aturan nih bahwa anak-anak nggak boleh kerja misalnya, itu aturan sekarang. Tapi kalau tiba-tiba ada suatu situasi nih, dimana semua akhirnya harus banget nih ikut produksi, kan akhirnya kita juga akhirnya harus mengubah itu gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang kita garis bawahi adalah there's nothing wrong dan tidak ada yang salah untuk selalu mempertanyakan aturan selama jangka waktu tertentu. Iya, dan dia tergantung situasinya gitu kan. Yes, of course. Artinya kita selalu harus membaca lagi kan, berarti gimana nih informasi yang ada kayak gimana, data-data yang ada kayak gimana, dan baru kita merespons itu. Dan pada saat kita mempertanyakan kembali peraturan yang sudah ada di masyarakat atau norma-norma yang sudah ada di masyarakat, itu sebenarnya bukan lack of faith.
Itu sebenarnya lebih ke lack of faith dalam arti kita insecure atau apa tidak. Itu memang sesuatu yang wajar dan tidak ada yang salah. Kalau gue sih ngeliatnya justru bahkan berlaku sebaliknya sih, Cok. Menurut gue kalau lo nggak pernah mempertanyakan kenapa sesuatu itu boleh atau nggak boleh, dan apalagi kalau nggak ada basisnya sama sekali, ya itu menurut gue justru yang bodoh. Make sense. Gitu make sense. Karena kayak, loh ngapain misalnya ibarat kayak, oh gue naik mobil karena harus naik mobil. Kan ya, ngerti gak sih, Cok? Kita kan naik mobil ada tujuan dong ya. Betul. Mau kemana? Lo naik kereta ada tujuan dong. Masa lo naik kereta, oh buat naik kereta aja nih, duduk di kereta selama-lamanya kan? Iya, bahkan lo gabut pun ya tujuan lo gabut basically kan. There's a purpose dong in what we're doing ya gak sih? Jadi gitu. Jadi itu kira-kira yang bakal jadi pembahasan-pembahasan kita di konten-konten kita di Boleh Nggak ini. Jadi intinya kita mengencourage siapapun yang nonton konten ini untuk, ini kan kita ada komen. Daripada isi komen ini cuma mengomentari green screen atau mengomentari hal-hal yang tidak penting, langsung aja kalau lo punya pertanyaan bisa langsung kita kasih di sini. Karena mungkin kolom komen dari Geolive itu adalah sedikit dari tempat aman di mana lo bertanya dan tidak akan dihardik. Ya. Dan kalau dan kita negative comment will be encouraged. Negatif. Oh iya. Kalau Tretan Muslim kan negative comment will be forgiven. Kalau kita tidak se-sane itu untuk forgive stupid people. Tapi yang kita negative comment will be encouraged karena siapa tahu itu adalah memang pure dari dia, pertanyaan dia. Iya, betul sekali. Jadi langsung aja komen ini lo tanya apa yang mau lo tanya, nanti kita ada kita mungkin akan kita pilih ya. Yes. Mana ini? Mau itu ranah apapun kita akan coba jawab. Tapi mengingat kita ingin episode ini panjang, tolong pertanyaannya jangan yang langsung raja terakhir. Bersama saya Coki Pardede dan Kani.